Jadi ya, apapun makanan yang dimasak di rumah itu cepet banget busuk teman-teman. Cepet banget basi. Basinya itu nggak wajar gitu loh. Nih, mohon maaf ya kalau kalian lagi makan, mending di skip dulu aja nih video ini. Pak, Bu, jadi di luar sana itu ada orang yang ngirimin sihir, yang ngirimin jin ke Pak Surya, yang bikin si bapak itu nggak bisa kemana-mana. Dan jinnya itu ada di situ, sambil nunjuk kaki kirinya Pak Surya tuh yang bengkak itu. Tuh, jinnya gelantungan di situ. Halo semuanya, balik lagi sama aku Pratama Prasetya di Paranoia. So, kalian tuh pernah gak sih punya kerabat, temen, sahabat gitu ya, atau saudara yang iri banget sama kalian? Iri sama apa yang kalian punya, ngelihat kalian itu hidupnya sukses, sejahtera. Nah, orang itu tuh kayak dongkol gitu ngelihatnya. Sebenarnya yang kayak gitu-gitu itu semua manusiawi ya teman-teman ya. Kita juga nggak bisa ngontrol hati orang lain. Tapi kalau rasa iri itu udah memuncak ya, jadi benci sampai melibatkan ilmu hitam. Nah, itu yang bahaya teman-teman. Kayak cerita yang mau aku bacain kali ini. Jadi, kalian ini bayangin ya, ada orang yang iri sama keluarga. Nah, keluarga ini tuh disantet pakai santet pagar kasang. Apa itu? Nanti aku ceritain. So, tanpa berlama-lama lagi, ini dia ceritanya teman-teman. Kamu gak sendirian. Jadi cerita ini tuh dikirim sama Dika yang nyeritain keluarganya yang kena santet. Nah, sebelum kita masuk ke ceritanya, aku jelasin dulu nih sosok yang jadi kunci dari cerita ini teman-teman. Yaitu ayahnya Dika. Kita panggil aja Pak Surya. Nah, Pak Surya ini lahir bukan dari keluarga berada. Ya, bisa dibilang miskin lah. Dan karena beliau ini anak pertama, jadinya ada rasa tanggung jawab nih buat ngebantu orang tuanya. Terlebih lagi, untuk ngebiayain adik-adiknya. Beliau ini punya 3 adik ya. Ada Mas Heru, Mas Agus, dan Mas Didik. Karena adik-adiknya ini tuh lumayan banyak ya, masih pada kecil-kecil, akhirnya Pak Surya nekat lah tuh dia berantau ke Jakarta. Mbok, doain aku ya Mbok, semoga aku bisa sukses di Jakarta. Udah tuh kan, udah minta restu orang tua, berangkatlah dari Madiun ke Jakarta tuh. Nah, di sana Pak Surya ini tuh kerja apa aja teman-teman, yang penting tuh halal. Awalnya tuh dia kerja serabutan nih. Kadang tuh jadi tukang parkir, jadi tukang AC. Nah, waktu jadi tukang AC ini, karena bosnya ngelihat Pak Surya ini kerjanya itu bagus gitu ya, beberapa tahun kemudian diangkatlah dia jadi manajer teknisi. Nah, perusahaan AC tempatnya Pak Surya kerja ini bukan perusahaan yang nanganin sekedar dari rumah ke rumah gitu teman-teman, tapi yang lingkupnya itu lebih luas. Kayak proyek buat mall, gedung perkantoran, perumahan, ya pokoknya gitulah, borongan gitulah. Udah kan tuh karena uangnya itu kekumpul, di tahun 1992 Pak Surya nikah, lahirlah si Dika ini teman-teman. Seperti kata orang ya, katanya anak itu punya rezekinya sendiri. Dan bener aja ya, setelah Dika ini lahir, rezekinya Pak Surya ini makin ngalir aja tuh kan ke keluarganya. Jadi, bosnya Pak Surya ini lagi dapat banyak proyek nih. Dia keteteran kan, gak ada yang bisa handle. Nah, kebetulan di situ ada Pak Surya tuh. Ditawarin langsung kan, Pak Surya, kamu mau nggak pegang proyek mall yang ada di Ancol? Sekarang kamu kerja di bawah saya dulu. Kalau udah, nanti kamu bikin perusahaan sendiri. Awalnya beliau ragu tuh kan, ambil nggak ya, ambil nggak ya? Kayak gimana ya? Orang yang dari desa, dari kampung, merantau, tiba-tiba ngehandle proyek gede. Tapi dengan mengucap bismillah gitu ya, akhirnya diambil kerjaan itu sama Pak Surya. Dan ternyata proyeknya sukses teman-teman. Nah, lambat laun Pak Surya ini akhirnya berhasil buka vendor AC sendiri. Dan jadilah dia tuh orang kaya. Jadi setelah Pak Surya ini sukses, beliau nggak mau nih kaya sendirian nih. Dia mau bagiin ke adik-adiknya. Maka diboyonglah itu adik-adiknya yang ada di kampung. Itu Mas Heru, Mas Agus, dan Mas Didik. Mereka bertiga tuh kerja di bawah kakaknya langsung. Di bawahnya Pak Surya langsung tuh. Terus udah tuh lambat laun mereka diajarin cara masang AC, maintenance, perawatan AC. Semua ilmu yang Pak Surya punya, beliau tuangin ke adik-adiknya tuh. Sampai adiknya ini bisa dan punya proyek sendiri juga. Tapi proyek mereka ini tuh tetap di bawah naungan perusahaannya Pak Surya nih teman-teman. Jadi flow-nya itu Pak Surya lagi dapat proyek apa, pemasangan AC gitu misalnya ya. Misalnya dia dapat 8 proyek, itu dia yang bagi.
3 buat Pak Surya sendiri, 2 buat Mas Heru, 2 buat Mas Agus, dan 1 buat Mas Didik. Pak Surya tuh selalu dapat proyek yang paling banyak ya, dan secara ya karena dia itu bosnya gitu. Sedangkan Mas Didik selalu kebagian proyek yang paling kecil, yang paling murah dari saudara-saudara yang lain. Tapi hebatnya, Mas Didik nggak iri teman-teman. Nggak dengki sama porsi kakak-kakaknya. Tapi justru, kalian mau tahu siapa yang iri hati ke Pak Surya? Mas Heru. Adik nomor 2 di bawahnya langsung dari Pak Surya. Mas Heru ini tuh nggak suka ngelihat proyeknya Pak Surya itu lebih banyak. Dia mau sikat sendiri proyek-proyek itu. Terlebih lagi, ternyata istrinya juga nyimpen rasa iri ke keluarganya Pak Surya. Namanya tuh Mbak Tuti. Nah, hatinya Mbak Tuti dan Mas Heru ini sama-sama kotor, Mas, kata si Bayu gitu. Hati mereka berdua sama-sama kotor. Mereka nggak bisa tuh ngelihat Pak Surya ini rumah lebih gede, mobil lebih bagus, proyek lebih banyak. Pokoknya mereka itu mau kayak Pak Surya. Maka dari itu mereka cari cara gimana caranya biar mereka itu bisa kayak Pak Surya. Akhirnya mulailah mereka pakai ilmu-ilmu hitam, ngelakuin ritual santet tanah mati atau santet pagar kasang. Jadi kalau aku searching ini tuh, santet ini tuh bikin korbannya nggak bisa keluar rumah. Jadi sukmanya tuh diikat di dalam rumah gitu ya. Jadi waktu itu, Pak Surya ini lagi semangat-semangatnya banget nih buat olahraga. Secara ya, umurnya itu udah nggak muda lagi gitu, sekitar 49 tahun. Nah, pagi-pagi beliau lagi siap-siap nih mau lari nih. Stretching ya kan, pemanasan. Nah, pas lagi pemanasan gitu, dia ngelihat di depan rumahnya, di bawah pohon mangga itu, beliau ngelihat ada gulungan kain putih yang diikat pakai tali rotan. Gulungannya itu kecil tapi panjang gitu. Karena penasaran, diambillah benda misterius itu. Nah, pas dibuka ternyata isinya tuh ada tanah, ya. Tanahnya tuh ada bercak merah gitu, kayak darah gitu. Di situ juga ada banyak paku karatan dan ada gulungan rambut hitam panjang. Ngomonglah dia ke istrinya kan, ke ibunya Dika tuh. "Bu, opo iki, Bu? Bu, apa ini, Bu? Udah dibuang aja, wes ndang di gua ae." Udah kan tuh barang itu dibuang. Nah, dari situ pas malamnya, paginya nemu itu, nah malamnya mulai terjadi kejadian aneh teman-teman. Jadi sore itu Pak Surya mau ke masjid nih, mau sholat maghrib nih. Nah pas beliau baru keluar, baru aja dibuka gerbang, beberapa langkah ke depan, itu tiba-tiba kepalanya itu pusing teman-teman. Pandangan tuh kayak muter aja gitu kan. Jalan tuh sampai pegangan tembok gini tuh. Teriakan dia tuh, "Bu, kepalaku bu, ngubeng, muter gitu kan." Nah yang denger itu tetangganya tuh. Akhirnya diboponglah dia, dibawalah ke dalam rumah. Anehnya tuh gini loh teman-teman. Pak Surya itu ngerasain pusing tiap kali dia mau keluar rumah doang. Ketika dia balik lagi ke rumah, dia masuk lagi tuh, itu tuh pusingnya tuh bisa langsung hilang. Dan ini tuh nggak bisa dijelasin sama medis teman-teman. Dokter bilang katanya dia tuh ada gula rendah sama ada anemia. Begitu dicek, semuanya itu normal. Bahkan hampir kelihatan sehat gitu, nggak ada masalah. Tapi kenapa Pak Surya ini sampai nggak bisa keluar rumah coba? Udah gitu, di rumah juga, Pak Surya ngerasanya tuh kayak males mau ngapa-ngapain. "Mas, ayah saya itu ya orangnya rajin," kata si Bayu. Kelihatan kan dari perjalanan hidupnya dia, gimana dia itu dari orang miskin sampai punya banyak uang itu karena dia rajin dan kerja keras. Nah ini anehnya ya Mas, semenjak dia nemu gulungan kain itu, dia jadi kayak orang males. Dulu tuh biasanya ya, walaupun dia di rumah juga, dia ini rajin nyapu, rajin ngepel gitu, atau minimal ngasih makan burung peliharaan gitu. Nah sekarang, jangankan nyapu ngepel, keluar kamar aja enggak Mas. Kerjaannya kalau nggak makan ya tidur. Udah nggak pernah lagi tuh lari-lari pagi kayak dulu. Udah gitu, yang paling disadarin sama Dika dan ibunya ya, kakinya Pak Surya yang sebelah kiri tuh ternyata membengkak teman-teman. Dan bengkaknya itu nggak normal ya. Jadi kalau dipegang, kalau disentuh-sentuh itu tuh katanya tuh keras, kayak ada batunya di kakinya itu gitu. Padahal pas dicek ke dokter, nggak ada penyakit gula, nggak ada penyakit jantung. Tapi kakinya itu bengkak gitu loh. Udah tuh kan, karena kondisinya beliau kayak begitu, nggak bisa keluar rumah, akhirnya beberapa proyek tuh ada yang mandek nih teman-teman. Ada yang nggak kepegang. Ditelepon lah kan Mas Heru kan, "Her, kamu bisa nggak handle proyek Mas dulu yang ada di Salatiga?" "Oh siap, bisa Mas." Akhirnya dari situ tuh
Tiap kali Pak Surya kebagian proyek itu dilempar semua ke orang yang paling dia percaya, yaitu Mas Heru. Jadi Mas Heru nih yang ngebagiin proyek ke adik-adiknya nih. Dan porsinya itu nggak seimbang. Misal dia kebagian 8 proyek nih. Nah, Mas Agus dan Mas Didik itu dikasih satu. Nah, sisanya diambil semua sama Mas Heru. Udah tuh kan, Mas Heru itu kebagian banyak proyek. Tapi keanehan di rumah Pak Surya itu masih tetap berlanjut teman-teman. Dan kali ini bener-bener mengganggu dan gak masuk akal. Jadi ya, apapun makanan yang dimasak di rumah itu cepet banget busuk teman-teman. Cepet banget basi. Basinya itu gak wajar gitu loh. Nih mohon maaf ya kalau kalian lagi makan, mending di skip dulu aja nih video ini. Jadi kejadiannya tuh pagi-pagi ya, ibunya lagi masak sayur sop. Biasa gitu ya, nyiapin sarapan buat Dika sama Pak Surya. Nah itu baru aja matang, dituang ke wadah. Ditinggal lah 15 menit sama dia tuh. Nyuci piring, nyapu ngepel. Nah balik lagi, itu sayur udah basi. Udah apek gitu, udah berlendir gitu. Padahal baru 15 menit. Akhirnya dicobalah buat masak lagi gitu kan. Dia ngerasa mungkin karena sayuran itu gak seger atau wadahnya itu gak ketutup rapat gitu. Dimasak lagi, ditinggal lagi 15 menit. Basi lagi itu makanan teman-teman. Udah sampai bau, belatungan. Udah sampai bau, belatungan gitu loh. Kayak udah ditinggal berbulan-bulan sop itu. Nah ibunya langsung sadar kan. Wah gak beres ini. Gak beres ini rumah nih. Akhirnya Pak Surya, Dika sama ibunya ini sepakatlah buat manggil Ustadz. Dipanggil lah itu Ustadz nih teman-teman. Udah tuh kan Ustadznya ini tuh dateng. Nah sebelum masuk ke rumah, di luar itu tuh Ustadznya itu berdiri. Ada kali sekitar 30 menitan gitu ya. Dia baca-baca doa, abis itu baru masuk. Entah ya, si Dika juga gak tahu itu dia ngebaca doa apa dan tujuan itu untuk apa. Intinya setelah baca-baca doa itu baru bisa masuk. Nah begitu dia ngelihat Pak Surya, pandangannya Ustadz ini langsung tertuju pada kaki kirinya Pak Surya. Dia liatin aja gitu kan, kayak orang heran gitu loh. Udah tuh seisi rumah itu kemudian disuruh ngumpul di ruang tamu. Ada Pak Surya, ada Dika, ada ibunya, dan ada satu mbak gitu ya, ada satu ART gitu ya. Mereka semua diruqyah bareng-bareng teman-teman. Nah pas Pak Ustadz ini lagi baca-baca doa, tiba-tiba ibunya ini nangis. Nangisnya tuh aneh banget ya. Si Dika bilang nangisnya tuh kayak ngerintih kesakitan. Tapi tangannya sambil meluk gini nih. Ditanyakan sama Ustadznya kan, "Hei kamu, mau ngapain kamu di sini? Siapa yang kirim kamu?" Dijawab itu kan, "Saya mau keluar, saya mau keluar, tapi nggak bisa." Udah, sekarang kamu saya bantu keluar, tapi kamu janji, demi Allah kamu gak akan balik lagi. "Iya, saya janji. Gitu. Nah dari situ, ada tuh kurang lebih selama 1 jam mereka diruqyah. Habis itu sadar. Nah pas sadar, diceritain lah sama Pak Ustadznya nih. "Pak, Bu, jadi di luar sana itu ada orang yang ngirimin sihir, yang ngirimin jin ke Pak Surya, yang bikin si bapak itu nggak bisa kemana-mana. Dan jinnya itu ada di situ sambil nunjuk kaki kirinya Pak Surya tuh yang bengkak itu. Tuh jinnya gelantungan di situ. Jadi kalau menurut penggambaran Pak Ustadz, jinnya tuh ini kecil teman-teman. Badannya tuh persis kayak anak laki-laki umur 2 tahun. Tapi kepalanya itu gede, mukanya keriput, kumisan, dan jenggotan kayak bapak-bapak tua. Dan posisinya itu begini tuh, megangin kaki kirinya Pak Surya. Makanya pas istrinya Pak Surya itu kerasukan itu, gestur itu begini kayak orang ngeluk gitu ya. Dan bagian pinggang ke bawahnya itu juga kayak nembus ke dalam tanah gitu loh. Jadi kayak bayangan nembus ke dalam tanah. Dan jin itu yang nempel terus di kakinya Pak Surya. Terus ditanyakan sama ibunya Dika kan, "Kira-kira siapa ya Pak yang ngirimin ini Pak Ustadz?" Saya sih nggak mau nuduh ya. Tapi nanti bapak dan ibu akan tahu sendiri siapa pelakunya. Karena orang-orang yang bersekutu dengan jin, ujungnya tuh selalu berakhir sial. Udah tuh kan dari situ
Bener aja teman-teman. Selang sebulan dari ruqyah itu, kalian mau tahu apa yang terjadi? Sihir itu berbalik ke keluarganya Mas Heru. Tapi ini tuh bukannya Mas Heru yang dibikin gak bisa keluar rumah ya teman-teman ya. Ini tuh lebih parah gitu menurut aku ya. Karena sekeluarga ini tuh jadinya tuh kayak ada aja gitu penyakitnya. Pokoknya ada aja penyakit yang bikin satu-satu dari mereka itu akhirnya masuk ke rumah sakit. Pertama Mas Heru ya, dia tiba-tiba itu ngedrop, terus dibawalah ke rumah sakit. Dibawa ke rumah sakit, habis diobatin, terus habis itu sembuh. Nah besokannya nyusul lagi tuh istrinya tuh ngedrop tuh. Habis dia sembuh, pulang, terus gantian tuh sekarang anak-anaknya. Pokoknya uang yang mereka dapat itu juga cepet banget habisnya buat berobat-berobat itu. Nah awalnya keluarganya Pak Surya ini masih nggak ngira nih kalau Mas Heru yang ngirimin santet itu. Sikap mereka itu masih biasa aja, jengukin, ngasih doa, sampai tiba-tiba Mas Heru-nya ini sadar sendiri teman-teman. Waktu dijenguk gitu ya, dia tuh tiba-tiba minta maaf ke Pak Surya. Jadi siang-siang itu ya, dia tiba-tiba bilang gini, "Mas, ngapuro yo. Mas, aku minta maaf ya." Loh, kenapa kamu minta maaf? Tapi di sini Mas Heru juga nggak cerita kenapa-kenapanya gitu teman-teman. Dia tuh cuma berhenti di minta maaf doang. Terus, "Aku lihat-lihatan Mas sama ibu." Kata Dika gitu kan, "Aku lihat-lihatan Mas sama ibu." Dan di situ aku langsung mikir dan yakin kalau selama ini yang ngirimin santet itu tuh Mas Heru. Tapi kecurigaan saya bukan tanpa dasar Mas. Soalnya ya Mas ya, yang saya tahu orang tuanya Mbak Tuti, istrinya Mas Heru itu tuh dukun terkenal di Madiun. Ditambah lagi istrinya Mas Agus yang tiap hari ketemu Mbak Tuti sering cerita juga ke ibu kalau Mbak Tuti suka nyebar cerita yang enggak-enggak tentang keluarganya Pak Surya. Jadi kalau saya simpulin sendiri, motifnya itu ada ya, yang iri hati itu tadi, backgroundnya ada, yang Mbak Tuti itu keluarganya itu dukun, dan minta maafnya si Mas Heru. Jadi di sini semua udah jelas Mas, kalau yang ngirimin santet itu kemungkinan besar Mas Heru dan istrinya. Pas tahu gitu, saya sama ibu langsung benci Mas, kesel sama mereka. Terlebih lagi itu ibu ya, bayangin Mas, Pak Surya yang ngajak Mas Heru ke Jakarta. Pak Surya yang ngasih dia kerjaan, tempat tinggal, bahkan nikah sama Mbak Tuti aja, maharnya pakai uang Pak Surya. Tapi Pak Surya diapain? Disantet teman-teman. Disantet sama adiknya sendiri. Tapi emang pada dasarnya Pak Surya ini emang terlalu baik aja nih ya. Setelah tahu kayak gitu, bukan yang ngejauh, perlakuan itu masih sama sebelum dan setelah kejadian itu. Masih nerima Mas Heru jadi adeknya, masih ngasih dia proyek ya. Masya Allah ya. Nah ibunya Dika ini nih yang katanya sampai detik ini itu tuh masih nggak terima sama kelakuannya Mas Heru dan istrinya. So ya kita doain aja lah ya, semoga Mas Heru sekeluarga ini diampuni dosa-dosanya. Semoga Mas Dika dan sekeluarga juga dilindungin, dan semoga kita yang nonton video ini juga selalu diberikan kesehatan dan dijauhkan dari orang-orang yang mau berbuat zolim teman-teman. Amin 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 ya robbal alamin. So ya itu dia tadi teman-teman cerita kiriman dari Dika. Gimana? Apa kalian udah cukup gondok sama ceritanya ya? Aku sih ngerasa ya kayaknya cerita ini tuh nggak terlalu serem ya. Tapi cerita ini tuh punya lebih banyak pelajaran dari cerita-ceritaku yang sebelumnya. Intinya, jangan iri hati sama orang lain ya. Kita ini udah punya porsinya masing-masing. So, kalau kalian mau kisah horornya aku bacain, boleh kirim aja lewat DM di Instagram aku yang ada di bawah sini. Jangan lupa di-follow juga ya. Kalau kalian suka sama konten ini, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe biar kalian tahu kalau aku upload video baru. Terakhir, aku Pratama Prastia pamit. Terima kasih udah nonton. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan perilaku. See you on the next one.